Kisah selanjutnya ditampakkan sebuah behelit milik Griffin yang sempat terjatuh saat lalu yang sekarang terus berjalan mengikuti arus sungai. Diceritakan setahun telah berlalu saat terpenjaranya Griffin, dan sekarang Takano dan hanyalah sekelompok pasukan kecil yang menjadi buronan kerajaan. Hingga terdengar keributan di luar yang menewaskan beberapa prajurit. Hingga Casca keluar, ia diserang secara tiba-tiba oleh sosok misterius, dan sekarang Casca harus berhadapan dengan orang tersebut. Yang ternyata pria itu tak sendiri, ia mempunyai banyak pasukan yang sekarang pasukan Takano dan harus melawannya. Ya, namun sayang Casca berhasil dilumpuhkan dan pria itu meminta pada Casca untuk pasukannya menyerah saja. Ya, tapi harus terpental ditendang oleh Gas yang telah kembali ketika setahun pergi dan meminta Casca menyingkir biar dia yang bertarung dengan pria tersebut. Dan sekarang dengan pedang andalannya pria itu memulai serangannya. Ya, dan karena sudah mulai terpojok, pasukan misterius itu mengalihkan perhatiannya dengan serangan dan mereka pun menghilang. Singkat cerita, pagi telah tiba. Casca mengajak Gas ke sebuah air terjun dan meminta Gas bersiap sembari menyerangnya berulang kali. Ungkapan kesal Casca karena keegoisannya Gas meninggalkan Takano dan yang mengakibat pasukan mereka hancur. Dan karena Gas menghilang membuat Griffin frustasi dan tak berdaya. Menyadari Griffin yang sedang tak baik-baik saja, Gas pun terdiam membiarkan pedang Casca mengenai tubuhnya. Jelas hal itu membuat Gas tak percaya karena Griffin yang dia kenal adalah pria yang tangguh, dan alasan Gas selama ini pergi hanya ingin sederajat dengannya agar dianggap menjadi teman. Begitu juga dengan Casca yang sudah muak merasa dirinya sudah tak lagi berharga, ia memutuskan ingin bunuh diri. Ya, tapi lagi-lagi Gas harus terus saja menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya Casca meminta maaf karena terus membuatnya terluka karena terus merepotkannya. Gas pun memahami perasaan Casca yang masih terguncang atas semua ini, dan mereka pun berkembang biak main push up-upan dan berjanji Gas akan terus melindungi Casca. Hingga tiba-tiba situasi berubah dipenuhi kabut dan Gas pun bersiap dengan pedangnya. Dan tiba-tiba muncul pria berkuda berzirah hitam dan bertopeng tengkorak dan menyampaikan pesan akan datang penderitaannya dan meminta Gas melawan takdir dan kematiannya dengan pedang besarnya. Dan ia pun lekas pergi. Yang hal itu membuat bingung Gas apa maksud ucapannya. Scene berpindah pada malam hari yang mereka berhasil masuk ke istana secara diam-diam yang ingin berencana membebaskan Griffin, dibantu dengan Tuan Putri Carlotte yang sudah menunggu. Hingga mereka melewati sebuah ruangan penjara yang sudah ada sejak zaman lampau. Dan Tuan Putri Carlotte bercerita saat masih terjadi perang di masa lalu muncul seorang pahlawan bernama Raja Jiru Gemas yang sangat kuat dan cepat yang membuatnya ditakuti lawannya. Dan ia juga mengenakan helm tengkorak, tapi karena tamak lalu diutus 5 malaikat untuk membasminya. Hingga tiba-tiba lampu seorang pelayan terjatuh dan tampak seonggok tengkorak menjadi bukti kekejaman Raja Jiru Gemas. Hingga mereka sampai di mana Griffin ditahan dan membuat Gas kaget tampak seorang kurus kering dengan luka sayat tergeletak tak berdaya. Dan Gas meminta yang lainnya jangan mendekat untuk saat ini. Dan tampak Griffin yang lemah berusaha menyentuh Gas.
Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Kang Jagal yang mengunci mereka dan terus berorasi jika dirinya lah yang telah menyiksa Griffin dan bahkan telah memotong lidahnya. Yah, gas yang panas tak tinggal diam. Iya, dia pun langsung tertusuk yang balik memotong lidahnya. Tapi tiba-tiba mereka disadari oleh pasukan Milan dan gas yang sudah kepalang emosi pun langsung menyerang mereka secara brutal. Di sisi lain, Raja mendengar Griffin kabur pun meminta pasukannya untuk mengejar. Dan beruntung ada penduduk desa yang memberikan bantuan kereta kuda untuk melarikan diri. Dan gerbang yang tertutup pun tiba-tiba terbuka yang ternyata hal ini sudah direncanakan pasukan Takanodan hingga mereka pun harus terus kejar-kejaran. Dan mau tak mau di situasi seperti ini, Gas dan Pipin akan melawan arus memperhambat gerakan mereka. Sementara itu, pasukan Takano dan lainnya sudah menanti di atas tebing memotong langkah pasukan Milan. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan bersembunyi di tengah hutan, dan mereka pun senang dan yakin dengan kembalinya Griffin di Takanodan akan mengembalikan kejayaan mereka kembali. Berpindah pada Gas yang menemani Griffin di dalam kereta dan memakaikan baju zirahnya untuk bernostalgia. Di sisi lain, Casca harus menyampaikan pada semua prajurit jika Griffin mengalami kelumpuhan total yang akan mustahil bisa bertarung. Jelas Korkus yang berharap dengan kembalinya Griffin Takanodan bisa bangkit pun harus kecewa. Begitu juga dengan pasukan lainnya. Casca yang melihat ini pun menjauh, tak tega melihat teman-temannya dipenuhi dengan keputusasaan dan harus hidup menjadi buronan sembari bersandar pada Gas. Dan di dalam kereta, Griffin menyadari jika mereka berdua ada rasa. Scene berpindah saat Gas didatangi para anggota Takanodan dan mereka setuju mengangkat Gas menjadi pemimpin untuk mengembalikan kejayaan Takanodan. Belum dijawab, kembali pada Casca yang tak tega mengganti perban Griffin yang jauh tak seperti dulu hingga tiba-tiba berpindah saat kemudian Casca menangis di hadapan Gas karena benar-benar tak tega dengan kondisi Griffin saat ini, bahkan tak mau untuk meninggalkannya. Di sisi lain, Griffin dipanggil dengan sebuah gambaran bayangan kecilnya untuk segera mengejar impiannya, yaitu memiliki istananya sendiri. Hingga bayangan itu membuat ia memacu kereta kudanya. Melihat hal itu, Gas dan Casca mencoba menyusulnya. Sementara itu bayangan impiannya terus ia kejar dan menurutnya walaupun sekarang ia cacat bukan menjadi alasan baginya untuk berhenti mewujudkan impiannya. Hingga tiba-tiba keretanya harus terjatuh dan membuat Griffin terlempar ke danau dan membuat tangannya harus patah. Di tengah penuh keputusasaan dia melihat sebuah tonggak kayu lancip, ia pun terbesit ingin bunuh diri. Tapi ia pun menghentikannya dan terkaget saat melihat kembali menemukan kalung behelitnya kembali. Disusul dengan Gas dan lainnya dari belakang. Hingga bersamaan gerhana muncul bersama dengan makhluk-makhluk aneh berdatangan. Dan saat Gas sudah menyentuh Griffin, behelit itu bereaksi dan merubah dunia ke dimensi lain.
Iya, hal itu membuat prajurit kaget dan ketakutan. Pasalnya seketika berubah wajah-wajah ganas kelaparan di sekeliling mereka. Melihat hal ini, Casca meminta semua anggota untuk tidak panik, tenang, dan membentuk formasi tempur menjaga dari ancaman monster-monster yang kelaparan. Yang faktanya fenomena ini muncul setiap 216 tahun sekali berbarengan dengan gerhana. Dan tampak para monster mereka bersorak memanggil 4 malaikat maut atau sebutan lain adalah tangan dewa yang menjadi tuan mereka. Dan seketika muncul malaikat pertama, wanita raksasa yang rambutnya menggeliat. Dan muncul dari arah atas malaikat kedua yang terbang melintas prajurit Takanodan. Disusul dengan sosok besar yang gundul muncul dari bawah yang suaranya membuat sakit kuping manusia. Sembari angin berputar di tengah, para malaikat membentuk malaikat maut yang keempat dengan otak tanpa tempurung. Dan ketika malaikat maut sudah berkumpul, malaikat maut keempat mengatakan bahwa manusia yang berada di sini adalah tumbal untuk para dewa. Persembahan dari manusia terpilih, dalam kata lain adalah Griffin, menumbalkan semua anggotanya demi impiannya. Jelas Gas pun tak percaya dengan semua ini dan menganggap ini hanyalah omong kosong, dan tak rela jika Griffin diambil oleh mereka. Melihat Gas yang peduli dengan Griffin, jelas malaikat maut pun tertawa karena tumbal persahabatan adalah tumbal yang terbaik. Dan iblis kedua menjelaskan bahwa pemilik jimat Behelit bisa berpotensi menjadi iblis bahkan malaikat maut. Dan Behelit sesungguhnya adalah milik para tangan dewa yang mencari malaikat maut kelima, dan resmi Griffin yang sudah terpilih harus memberikan persembahan untuk malaikat lainnya. Seketika sebuah tangan besar muncul menjulang ke atas yang membuat Gas dan Griffin ikut terbawah dan hampir membuat Gas terjatuh. Beruntung Griffin berhasil menangkapnya, tapi tangan yang terluka membuat Gas memilih melepaskan genggamannya. Sementara itu Griffin sudah dihadapkan dengan 4 malaikat maut dan perasaan dan hati Griffin sudah tak bisa diterima di sana. Dan ia disuruh melihat masa lalunya, bagaimana Griffin kecil bermimpi mempunyai kerajaannya sendiri yang membuatnya terus berlari mencapai kastil itu. Tapi keadaan seketika berubah menjadi lautan mayat prajurit yang membuatnya ketakutan. Dan datang si nenek-nenek yang memberikan Behelit waktu itu kepadanya, mengatakan bahwa mereka semua mati karena ulahnya, karena menuju impian membutuhkan pengorbanan atau tumbal yang menjadikan mereka pijakan menuju impian itu. Tapi si nenek itu kesal karena Griffin baru sekarang menyesal, padahal dia sudah tahu konsekuensinya. Tapi Griffin kembali meyakinkan dirinya untuk terus menuju impiannya karena akan mustahil seperti semula setelah sejauh ini. Setelah itu Griffin disuruh melihat bagaimana kawan-kawannya yang telah berjuang bersamanya hingga berjaya, yang sekarang harus menjadi pijakan impian tumbalnya. Dan seketika malaikat maut keempat mengeluarkan cahaya yang akan segera mengangkat Griffin menjadi malaikat maut kelima. Dan bersama dengan Gas yang berhasil memanjat melihat Griffin di hadapan mereka. Tapi sebelum ritual itu dimulai, Griffin masih mengingat bagaimana kebersamaannya dengan Gas. Hingga pada akhirnya tangan besar itu pun tiba-tiba tertutup. Dan sekarang Griffin sudah terikat dengan perjanjiannya dan persembahan telah diterima. Hingga tiba-tiba melayang lesatan api-api yang memberikan lambang ke tubuh para prajurit dan Gas. Yang sekarang membuat manusia monster bertransformasi menjadi iblis yang lapar memakan semua persembahan. Hingga Casca yang terdiam hampir dimakan iblis, beruntung Pippin menyelamatkannya dan menahan mereka.
Dan Pipin berusaha melawan dan Judo membawa kabur Casca menjauh. Dan Casca memberontak karena meninggalkan Pipin sendirian. Tapi menurut Judo, pemimpin kelompok harus tetap hidup agar tidak menjadi akhir sebuah perjuangan. Sementara itu, anggota Takanoden yang paling kecil yang selamat dari dimensi itu melihat pertarungan Zod dengan Raja Jiru James, pahlawan tengkorak yang sempat diceritakan Tuan Putri Carlotte. Kembali pada tempat persembahan, sekarang giliran Korkus yang dikejar habis-habisan hingga ia tercakar, beruntung masih bisa selamat. Dan ia melihat seorang wanita telanjang di depannya dan merasa yakin bahwa ini adalah semua mimpi basah, hingga wajahnya mendarat di tetek itu. Ya, seketika berubah menjadi payudara monster iblis yang langsung melahapnya. Di sisi lain, Guts masih berusaha membuka genggaman tangan itu dan masih tak percaya bahwa Griffin melakukan perjanjian itu. Sementara itu, Judo dan Casca masih diserang monster lain dan Judo harus rela tertusuk melindungi Casca. Hingga kesempatan itu digunakan Casca untuk melawan balik dan mulai menuntun Judo mencari tempat yang aman. Namun sayang, Judo harus pergi. Dan tampak Guts yang masih harus bertahan melawan monster-monster dengan sisa tenaganya. Dan tampak Griffin masih dalam sebuah proses menjadi malaikat maut kelima dan masih terbayang ingatan masa lalunya bersama Takanoden. Di sisi lain, Guts masih melawan mereka hingga membuat ia terperosok dan harus kaget teman-temannya telah mati tak tersisa. Dan lihat Pipin dari kejauhan, tapi sayang dia sudah mati dengan monster di belakangnya. Yang sekarang dia harus dikelilingi monster-monster yang tersisa sembari memamerkan kepala-kepala teman-temannya. Jelas hal itu membuat Guts sangatlah marah. Jauh di atas menara, tangan para malaikat maut menyambut malaikat kelima dan memberikan gelar Vento, sayap iblis si kegelapan. Dan lekas terbang menghadap Griffin dan memanggil Casca yang sudah fugil di sampingnya dan melecehkannya. Jelas Griffin sudah tahu jika mereka berdua ada hubungan, dan dengan melecehkannya Casca di depannya akan membuat mental Guts murka. Ya, saat Guts ingin mendekat, tangannya digigit salah satu iblis hingga Griffin terus memanas-manas adegan yang membuat Guts tak tahan melihat hal berdosa seperti itu. Bisa memotong tangannya dan terus berjalan hingga lengannya terlepas, dan tanpa menyadari rasa sakit dia bergegas menyerang Griffin. Ya, tapi faktanya Griffin bukanlah manusia sekarang yang mudah menahannya dan menyerangnya tanpa menyentuh. Hingga Guts kembali bangkit, monster-monster menahannya dan seakan disuruh menyaksikan Casca yang dikembangbiakan oleh Griffin.
Iya, jelas mata yang mengkiaskan kecewa, benci, amarah, serta pengkhianatan tak percaya menggelapkan hatinya, hingga air matanya berubah menjadi darah atas kelakuan Griffin di depannya. Hingga tiba-tiba gerhana itu pecah dan muncul pahlawan tengkorak langsung menyerang malaikat maut, seakan menantang pertarungan dahulu diulang kembali yang pernah diceritakan Tuan Putri Carlotte sebelumnya, dan menyerang semua monster dengan brutal. Ya, tapi ternyata hal itu bukanlah apa-apa bagi kemampuan Griffin yang sekarang. Tapi sayang yang ternyata itu cuma ilusi, dan pahlawan tengkorak yang sebenarnya sudah kabur membawa Gas dan Casca keluar dari dimensi ini. Walaupun begitu, hal itu tak dihiraukan bagi malaikat maut, dan sekarang lengkap 5 malaikat maut sudah berkumpul. Scene berpindah pada Guts yang melihat teman-temannya menuju ke satu arah dan tak menghiraukan panggilannya. Ya, ternyata itu adalah sebuah mimpi dari Guts yang sudah tersadar, yang sudah 4 hari ia pingsan. Dan beruntung dia diselamatkan dengan pasukan Takano dan yang paling bocil yang selamat karena tak masuk ke dimensi itu. Dan lekas menanyakan di mana Casca, dan setelah ditunjukkan, ya, tapi sayang semenjak Casca tersadar, jiwa dan mental Casca sudah terganggu menjadi gila dan lupa dengan semuanya. Jelas Gas semakin tak percaya bagaimana senyuman dulu tentang Casca masih teringat, hingga Gas terus berlari tanpa henti sembari mengingat kenangan-kenangannya bersama teman-temannya Takanodan. Hingga sampai ia tergeletak dan seketika banyak sepasang mata mengejarnya dan menganggap Gas sebagai tumbal mereka yang kabur. Dan saat itu juga pahlawan tengkorak datang memintanya untuk tidak menyerah atau akan mati. Selama tanda iblis itu masih ada di tubuhnya, para iblis akan menemukannya untuk menjadikannya makanan. Dan itu adalah derita takdir pemilik tanda iblis. Hingga Gas lari ke arah pahlawan tengkorak dan merebut pedangnya dan kembali menyerang tanpa menyerah, karena ada janji yang harus ia tempati, yaitu melindungi Casca. Singkat cerita, pagi telah menyapa dengan usainya pertarungan, tapi teror para iblis tak akan pernah berhenti selama tanda itu ada di tubuhnya Gas. Tamat.